Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Nurrahman Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di sini pada tumbuhan. Teman-teman semua, pasti kalian sudah pernah melihat tumbuhan atau hewan yang awalnya kecil menjadi besar. Nah, itulah proses pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan atau hewan. Pertumbuhan sendiri adalah proses bertumbuhnya ukuran, berat, tinggi dari makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Nah, teman-teman, kali ini kita akan melakukan pengamatan mengenai pertumbuhan dan perkembangan dari kacang hijau. Untuk mengamati pertumbuhan dari kacang hijau, di sini saya sudah menyediakan alat dan bahan untuk melakukan pengamatan. Yang pertama yaitu ada gelas plastik yang saya sudah beri label A dan label B. Selanjutnya di sini ada kacang hijau yang sudah saya rendam dan ada air secukupnya, ada gunting, serta ada tisu untuk menjadi media tanam dari kacang hijau. Pertama-tama kita masukkan tisu ke dalam gelas plastik. Tisu tersebut kita bentuk kecil-kecil, lalu kita masukkan ke dalam gelas plastik. Yang kedua, gunting tisu yang melebihi dari gelas plastik atau wadah atau pot dari tanaman kacang hijau. Lakukan yang sama pada pot B. Langkah berikutnya, letakkan kacang hijau ke dalam wadah gelas plastik A dan B. Masukkan kacang hijau ke dalam sela-sela tisu. Saya akan memasukkan kurang lebih 6 butir kacang hijau ke dalam sela-sela tisu. Jika kacang hijau sudah dimasukkan ke dalam sela-sela tisu, maka siramlah dengan air secukupnya. Saya akan memasukkan air ke dalam wadah gelas plastik atau pot gelas plastik sedikit demi sedikit. Jadi teman-teman semua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengamatan kali ini. Yang pertama yaitu pot tanaman kacang hijau cukup diletakkan di tempat yang terang. Tidak perlu diletakkan di bawah sinar matahari atau di tempat yang terkena langsung paparan sinar matahari. Yang kedua, apabila teman-teman sudah melihat tisu dari wadah kacang hijau atau pot kacang hijau mulai menguning, sebaiknya teman-teman menyiram tanaman kacang hijau tersebut sedikit demi sedikit. Selanjutnya, kita akan mengamati tumbuhan kacang hijau pada pagi dan sore hari selama 7 hari sampai perkecambahan dirasa sudah mulai bertumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Jangan lupa pula teman-teman mencatat hasil pengamatan dari percobaan yang dilakukan tentang pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Berdasarkan hasil pengamatan, bisa kita simpulkan bahwa kacang hijau tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada media tisu yang lembab dan disimpan di tempat yang terang.
Akan tetapi, tanpa paparan cahaya matahari secara langsung, pertumbuhan yang terjadi menunjukkan gejala etiolasi. Batang kecambah menjadi panjang dan ramping, daun menjadi kecil, serta warna daun menjadi hijau muda. Kondisi ini menegaskan bahwa cahaya penting untuk membentuk klorofil, kekokohan batang, dan pertumbuhan optimal pada tanaman.